semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Setelah sebelumnya kita udah bahas orang-orang yang paling ditakutin di dunia. Nah, kurang afdol nih ya kalau nggak membahas yang ada di Indonesia juga. Jadi, ayo cari tahu yuk siapa aja sosok tersebut dan seberapa menakutkannya mereka. Hai, aku Jenny dari calon sarjana dan inilah narapidana yang paling ditakuti di dalam penjara Indonesia. By the way, kalau suka dengan tipe video seperti ini jangan lupa kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Nomor 7. Sumanto. Anak-anak Gen Alpha mungkin nggak tahu kali ya sama kengeriannya orang ini. Aku terangin dulu deh ya sekilas. Jadi tidak pernah ada sejarahnya Indonesia punya kasus soal kanibalisme gitu ya guys. Tapi pada awal tahun 2003 mulai geger tuh waktu makamnya Mbok Rina yang baru aja disemayamkan tiba-tiba hilang dan juga kosong. Waktu diselidiki ternyata ada sisa tulang di rumah seorang pria bernama Sumanto. Nah, banyak yang percaya dia melakukan ini tuh untuk mendalami ilmu hitam. Tapi menurut Kompas ceritanya tuh nggak seserem itu kok. Ini tuh disebabkan karena latar belakang keluarganya yang kurang mampu dan tidak mendapat pendidikan atau ajaran agama yang cukup ya teman-teman. Dia mikir dengan cara ajaib ini bisa bikin hidupnya tuh lebih baik. Padahal mah enggak gitu ya caranya. Belakangan ketahuan juga ada 2 mayat lain yang menjadi korban. Tapi anehnya psikiaternya tuh bilang kalau ini cuma karangan Sumanto doang. Katanya sih dia senang banget jadi terkenal, cuma ya caranya aja yang salah banget. Dan ternyata ada cerita seru nih ya dari Bayu Ruben, seorang mantan penjahat yang sudah tobat. Dia katanya pernah ketemu Sumanto di penjara dan gak bisa tidur semalaman gara-gara Sumanto ini teriak-teriak dari sel sebelah. Tapi tenang ya guys, menurut Infipop, sekarang Sumanto ini sudah berubah dan balik jadi orang normal dan konten kreator juga kok. Walaupun heran aja sih, kenapa konten yang dipilih harus mukbang coba. Nomor 6. Rio Martil. Alasannya kenapa Antonius Rio Alex Bulo ini dijuluki Rio Martil tuh bikin merinding deh. Di tahun 2000-an dia manfaatin itu martil sebagai senjata untuk membunuh korban-korbannya yang kebanyakan mengincar pengusaha rental mobil. Bayangin aja waktu Indonesia lagi susah-susahnya habis krisis 98, dia ini nggak punya hati sampai bikin kepala korban jadi remuk. Akhirnya dia ditahan di Nusa Kambangan sambil menunggu waktunya untuk dihukum mati. Tapi yang bikin kaget ternyata di penjara pun dia masih bisa melakukan pembunuhan teman-teman. Korban terakhirnya itu bahkan sahabatnya sendiri yang namanya adalah Iwan. Jadi si Iwan ini adalah mantan pegawai pos Indonesia yang korupsi 40 miliar rupiah dan juga divonis penjara 16 tahun. Rio ini bahkan ngajarin Iwan ngaji dan juga menemani dia sehari-hari loh. Tapi siapa sangka 9 bulan kemudian Iwan lah yang malah menjadi korbannya. Yang bikin miris pembunuhan ini terjadi cuma gara-gara hal sepele. Rokok Rio jatuh pas Iwan lagi ngepel lantai yang basah karena kena air hujan. Akhirnya meledaklah si pelaku serta mulai gelap mata dan ini juga dibarengin naluri pembunuhnya yang muncul kembali. Nah, waktu detik-detik terakhir sebelum dieksekusi, Rio akhirnya minta maaf ke keluarga korbannya guys. Tapi menurut Profesor Agus, seorang ahli hukum, Rio ini sebenarnya tuh punya kelainan loh. Kelihatan ya soalnya dari emosinya yang gampang meledak-ledak. Jadi pembunuhan terakhirnya itu bukan karena dari awal pengen membunuh temennya, tapi lebih karena dia nggak bisa mengontrol emosinya aja ya guys. Nomor 5. Siswanto. Aku lihat-lihat sekarang banyak juga ya anak-anak yang keliaran tanpa pengawasan orang tua. Mereka belum tahu aja kalau di pertengahan tahun 90-an, orang-orang pada khawatir banget setelah ada penemuan 4 mayat anak kecil di Kemayoran. Masalahnya nih, waktu ditemuin tuh kondisinya bener-bener mengenaskan teman-teman. Nggak cuma tanpa busana dan ada bekas habis main belakang aja, tapi perutnya tuh juga robek dengan bekas luka potongan yang sangat kasar gitu loh. Udah gitu nambah 4 lagi di kawasan Jakarta Timur, yang mana beritanya nggak habis-habis dari tahun 94 sampai tahun 96. Nah, setelah lama banget, akhirnya ketahuanlah pelakunya. Namanya adalah Siswanto yang dijuluki sebagai robot gedek. Yang bikin tambah merinding, Siswanto ini punya kebiasaan gila. Dia suka minum darah korbannya dan menyimpan potongan kulit masing-masing targetnya ya. Serem banget kan? Kebayang gak sih kalian kalau sekamar di penjara bareng orang macam begini guys? Nomor 4. Rian Jombang.
Dalam waktu cuma 2 tahun, Ryan ini berhasil menghabisi nyawa 11 orang teman-teman. Yang bikin kaget adalah salah satu alasan dia membunuh cuma gara-gara cemburu cowoknya digodain cowok lain. Aksi Ryan ini pun kebongkar gara-gara dia kurang hati-hati. Dirinya ketahuan pakai ATM korbannya untuk foya-foya. Nggak lama kemudian polisi menemukan potongan tubuh korban dan juga berhasil menelusuri jejaknya itu ya. Waktu polisi menggeledah rumahnya di Jombang, mereka menemukan 4 jasad lainnya yang sudah dikubur di bekas kolam ikan belakang rumahnya. Bahkan ada korban yang dibakar biar jejaknya tuh makin susah ditelusuri. Wah gila sih ini, psikopat banget kan? Nomor 3. Hercules. Dilansir dari artikelnya Asumsi, Hercules ini kan asalnya dari seorang pejuang pro NKRI waktu ada ketegangan di Timur Tengah ya teman-teman. Tapi sayang aja ya, makin kesini jadi terlibat kasus kriminal, bahkan sampai mengerahkan 60 preman untuk menguasai sekompleks ruko di Kalideres. Pemalakan ini juga bukan pertama kalinya loh kalau dikutip dari TV One. Sekelas direktur PT Multi Cakra Strategi aja pernah jadi sasarannya guys. Bahkan dia berani melawan polisi yang lagi apel rutin di kawasan tersebut. Kacau kan? Nah di Tanah Abang itu kayak markas besar Abang Hercules ini ya. Di situ dia mulai bangun kekuasaan sampai punya belasan ribu pengikutnya. Tapi namanya juga preman, dia jelas ya nggak suka sama wartawan yang memberitakan hal negatif tentang dirinya teman-teman. Soalnya sampai-sampai dia pernah nyerang kantor redaksi juga dong. Kebayang nggak kalian kalau ketemu Hercules di penjara? Kiri kanannya mungkin aja para pengikutnya semua kan? Dan reputasinya sebagai preman yang kebal senjata serta sering terlibat dalam pertarungan sengit di jalanan menambah kesan menakutkan terhadap sosoknya ini kan teman-teman? Nomor 2. John Kay. Buat orang sekelas John Kay, 15 tahun di penjara tuh sebenarnya masih tergolong ringan loh. Apalagi kasus yang dia lakuin kali ini bukan main-main, ada pembunuhan berencana dan juga teror di perumahan Green Lake tahun 2020. Dan ini bukan kali pertama dia berurusan sama hukum ya. Bayangin aja di umur 22 tahun dia tuh sudah membunuh orang guys. Itu tuh terjadi pada tahun 1992 dan sejak saat itulah namanya mulai ditakuti di dunia kriminal. Di dalam penjara pun dia nggak kenal kata damai. Siapa aja yang berani melawan pasti diajak ribut. Nah kalau bahas sedikit tentang kasus Green Lake ini, ternyata ada hubungannya sama masalah uang di tahun 2013 ya. Jadi ceritanya ada janji yang tidak ditepatin, terus John Kay dihina di depan umum. Begitu bebas dari penjara, dia langsung bikin perhitungan teman-teman. Makanya nggak heran kan kalau dia tuh sampai dijuluki The Godfather Indonesia. Nomor 1. Napoleon Bonaparte. Pernah dengar cerita tentang narapidana yang bisa bikin penjara serasa rumah sendiri? Ya, cuma Napoleon Bonaparte doang yang bisa melakukan semua itu karena dia tuh bukan narapidana biasa ya. Latar belakangnya aja seorang jenderal bintang 2 loh, makanya sampai dihormatin, disegenin, dan juga ditakutin semua penghuni termasuk para petugas yang jaga. Beneran guys, di tahanan aja masih gagal loh dan gak ada yang berani melawan. Bahkan mengagetkannya dari suratnya itu, Napoleon ini sampai berani melakukan penganiayaan di dalam penjara karena terpaksa melakukannya akibat agamanya dihina. Tapi sebelum kasus penganiayaan ini, Napoleon udah masuk penjara gara-gara kasus suap dan juga pencucian uang. Kabarnya dia tuh nyolong uang sampai 6,1 miliar rupiah. Mirisnya di penjara dia malah ketemu sama napi yang dia tangkap sendiri karena kasus pembobolan bank. Ya, walaupun sekarang udah bebas, tapi kalian kebayang nggak sekamar di penjara bareng orang yang gagah dan berotot macem gini guys? Dengar namanya aja udah jiper, apalagi kalian sampai macem-macem kan sama ini orang? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.